Halo teman-teman marketeers, jumpa lagi bersama saya Rian Nasution dalam edisi 10 Minutes Industry Update. Ya, dalam edisi kali ini saya akan kembali sampaikan 5 berita terupdate tentang industri consumer, property, dan retail. Ya, teman-teman, mari kita simak berita yang pertama. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menambah kepemilikan saham pada PT Mulia Bogaraya, produsen keju dengan merek dagang Procis. Garuda Food membeli 142,85 juta atau setara dengan 9,52% saham dari PT Mulia Bogaraya. Saham ini diperoleh dari PT Tudung Putra Putri Jaya, yang juga merupakan salah satu pemegang saham pengendali dari Garuda Food dengan kepemilikan saham paling besar sejumlah 20,46%. Pembelian tersebut dilaksanakan di harga Rp1.138 per lembar sahamnya, sehingga total keseluruhan pembelian saham adalah senilai Rp162,56 miliar. Garuda Food yang semula telah memiliki 56,55% saham PT Mulia Bogaraya, kini kepemilikannya bertambah menjadi 66,07% dan masih tetap menjadi pengendali. Pihak manajemen Garuda Food mengatakan bahwa pertimbangan dan alasan pembelian saham PT Mulia Bogaraya tersebut yang transaksinya dilakukan dengan pihak terafiliasi dilakukan guna meningkatkan dividen pemegang saham perusahaan dengan peningkatan laba yang diatribusikan kepada perusahaan. Kita masuk ke berita yang kedua. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Mayora Indah Tbk yang dilaksanakan pada 23 Juli 2021 disepakati bahwa perusahaan akan membagikan dividen tunai senilai 1,16 triliun rupiah dengan tahun buku 2020, yaitu setara dengan Rp52 per lembar sahamnya. Dividen tunai tersebut akan mulai dibagikan pada tanggal 13 Agustus 2021 kepada pemegang saham yang namanya tercatat di dalam daftar pemegang saham perusahaan pada 4 Agustus 2021. Seperti diketahui, pada tahun 2020, PT Mayora Indah Tbk telah membukukan laba bersih senilai 2,06 triliun rupiah atau naik 3,51%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai 1,99 triliun rupiah. Sementara itu, dari sisi pendapatan mengalami penurunan sebesar 2,2% menjadi 24,5 triliun rupiah dari posisi akhir Desember 2019 senilai 25,03 triliun rupiah. Manajemen PT Mayora Indah Tbk menyatakan turunnya pendapatan ini salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian kondisi ekonomi. Ini terjadi karena dampak negatif pada pasar finansial global akibat pandemi COVID-19 yang dirasakan sepanjang 2020 yang lalu. Berita yang ketiga, pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk menyebutkan hingga Juni 2021 perusahaan memiliki total utang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang 1 tahun mencapai 712,35 miliar rupiah. Utang ini terdiri dari utang bank, serta juga medium term notes atau surat utang jangka menengah. Utang tersebut merupakan kredit yang digunakan untuk penyelesaian sejumlah proyek milik perusahaan. Penyelesaian utang ini ditargetkan akan dapat dibayarkan menggunakan dana operasional perusahaan, sedangkan untuk medium term notes yang berupa private placement saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu jatuh tempo yang sejognya akan jatuh tempo pada 22 Agustus 2021 mendatang. Untuk memperbaiki likuiditasnya, saat ini perusahaan dalam proses untuk melakukan penjualan aset yang dimiliki oleh anak usahanya, PT Buana Makmur Indah. Penjualan aset ini dilakukan secara bertahap dengan kesepakatan perusahaan. Selain aset berupa tanah, perusahaan juga akan melepas kepemilikan saham di PT Buana Makmur Indah dalam PT
Transheksa Karawang sebanyak 7,13 juta atau 6,56%. Saat ini, perusahaan terus berupaya untuk melanjutkan program penjualan unit persediaannya dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Berita yang keempat, induk usaha PT HM Sampurna Tbk, yakni Philip Morris International Inc., yang bermarkas di New York mengumumkan laporan kinerja Q2 dan semester 1 2021 dengan pencapaian laba bersih 4,59 US dollar atau setara dengan 66,55 triliun rupiah, naik sekitar 21,7% dari periode yang sama tahun 2020 sebesar 3,77 miliar US dollar. Pendapatan bersih perusahaan selama 6 bulan atau semester 1 tahun 2021 mencapai 15,18 miliar US dollar atau setara dengan 220,11 triliun rupiah, naik 10% dari semester pertama tahun 2020 yang lalu sebesar 13,80 miliar US dollar atau senilai 200,10 triliun rupiah. Philip Morris juga mencatat di Indonesia terjadi peningkatan pada penjualan rokok merek Sampurna, terutama Sampurna Milk dan Sampurna Hijau. Sedangkan Jisamsu mengalami penurunan, terutama di merek Jisamsu Magnum Mild. Oke, terakhir, berita yang kelima. PT Unilever Indonesia Tbk melaporkan kinerja semester 1 2021. Laba bersih Unilever per Juni tercatat sebesar 3,05 triliun rupiah atau turun 15,75% dari periode yang sama tahun sebelumnya 3,62 triliun rupiah. Pendapatan Unilever ini juga tercatat turun sebesar 20,18 triliun rupiah, turun 7,30% dari Juni 2020 sebesar 21,77 triliun rupiah. Penjualan di dalam negeri mencapai 19,29 triliun rupiah, turun dari 20,77 triliun rupiah pada periode sebelumnya. Sementara ekspor juga turun menjadi 888,11 miliar rupiah dari 1 triliun. Ibu Ira Noviarti, Presiden Direktur Unilever Indonesia, menyampaikan bahwa pertumbuhan pasar FMCG belum sepenuhnya pulih karena pandemi COVID-19 ini. Ini yang menyebabkan konsumen masih berhati-hati dalam memilih pola konsumsi di beberapa kategori basic. Berbagai tantangan tersebut tentunya mempengaruhi tingkat pertumbuhan dari perusahaan. Kondisi ini juga ditambah dengan kenaikan harga komoditas yang mulai mempengaruhi biaya produk. Sebab itu, perseroan akan memilih untuk fokus mengatasi berbagai tantangan tersebut. Perusahaan telah memiliki strategi yang menyeimbangkan keberlangsungan bisnis jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya, itu teman-teman marketers, 5 berita terupdate yang dapat saya sampaikan pada minggu ini untuk industri consumer, properti, dan retail. Silahkan teman-teman semuanya untuk subscribe channel Marketers TV sekarang, likes, dan komen. Serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang terupdate dari kami. Saya, Rian Nasution, beserta rekan-rekan yang bekerja dengan menggunakan protokol COVID-19 undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe, stay healthy.